Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan yang berjudul tentang tata dan tradisi keagamaan Islam Mataram. Tata budaya Mataram. Tata budaya Jawa Mataram berada di Jawa Timur, sebagian sebelah barat. Wilayah cukup luas membentang dari berbagai musisi Jawa Tengah. Kabupaten diri dinamakan Mataram karena masih memiliki pengaruh sangat kuat dari budaya kerajaan Mataram, baik di era kejayaan Hindu-Buddha maupun di era Sultan Mataram Islam yang berbasis di Yogyakarta dan Surakarta. Tata dapat menjadi wilayah budaya yang lebih kecil. Tata Mataram bagi menjadi Mataram Kulon, Mataram Pesisir, dan Mataram Wetan. Pembagian ini didasarkan pada perjalanan tradisi dan budaya lokal yang berkembang dan bahasa adalah faktor yang paling mudah membuktikan. Dan dari segi bahasa, tradisi dan budaya dengan Jawa Tengah Kulon lebih kuat. Bahasa sehari digunakan lebih halus daripada Mataram Wetan. Mataram Timur telah Tlatah Arek. Selam sisi timur adalah Sungai Berantas. Ini telah menjadi penting sejak abad keempat, baik dari segi perdagangan, pertanian, perikanan, pelayaran maupun interaksi antara wilayah pesisir dan pedalaman. Lanskap budaya ini membentang dari timur bagian utara ke selatan, dari Surabaya ke Malang. Terkaitan antara mistis dan filosofis berpadu dalam budaya Mataraman, karena tidak kombinasi Jawa, Hindu, dan Islam campur menjadi satu. Menjelaskan Mataraman bukanlah hal yang mudah secara historis. Silsilah dan antropologi wilayah Mataram telah mengalami perjalanan panjang. B. Islam Mataraman. Secara historis, Islam Mataraman berasal dari Islam yang berkembang selama era kerajaan Mataram di Pulau Jawa pedalaman. Karakter Muslim Mataraman membedakan mereka dari yang lain secara budaya dan politik. Ia mempertahankan bahwa Islam Mataram tidak hanya tentang budaya politik atau keyakinan, tapi juga tentang interaksi di antara mereka semua. Bahwa dalam proses integrasi agama tak selalu menjadi pemain kunci. Sebenarnya kita tidak tertarik membahas menang dan yang kalah dalam proses ini. Di Mataram bahwa integrasi adalah orang yang unik dan rumit, dan bahwa Islam bagian Jawa ini adalah model yang sempurna tentang bagaimana agama, dia dan politik dapat menyatu tanpa ada rasa manusia untuk marginalisasi. Perkembangan Islam di wilayah Jawa Tengah, Kesultanan Mataram, penganut permasalahan Syafi'i ini tidak terlepas dari sejarah pertama munculnya Islam di Jawa. Ini ada 4 teori tentang masuk Islam ke Jawa. Teori yang sangat kuat menyatakan bahwa Islam Jawa berasal dari wilayah barat daya India, Malabar. Kerala, salah satu daerah Malabar, merupakan pusat bagi para pedagang dari Sumatera, Malaya, dan Cina. Selain yang memiliki percayaan agama sama karena mereka adalah bermadzhab Syafi'iyah, ada juga beberapa peninggalan antropologi bahwa ada kesamaan dalam struktur masjid di Kerala dengan masjid di Jawa. Masjid Agung Demak, Gede, dan Masjid Imogiri merupakan contoh arsitektur masjid Kerala yang serupa, tidak ditemukan di wilayah muslim lainnya di dunia. Kerajaan Mataram Islam memiliki pengaruh terhadap perkembangan Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian barat, misalnya dengan munculnya pondok pesantren lembaga, kemudian memainkan peran dalam penyebaran madhab Syafi'i dan merupakan tempat untuk regenerasi kader dan elit NU. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari peran istana. Munculnya Tegal Sari Ponorogo didirikan oleh Kiai Mata Hasan Besari atas dorongan dari Pakubuwana 1726 sampai 1749. Asal Besari merupakan dari Pakubuwana. Pesantren Tegal Sari menjadi cikal bakal berdirinya pondok pesantren di Indonesia sebagai salah satu institusi dengan penting di Indonesia. Setelah kemunculan pesantren Tegal Sari, kemudian lahirlah pondok pesantren Termas di Pacitan. Pondok pesantren didirikan dan diasuh oleh Kiai Haji Abdul Manan 1830 sampai 1842. Pada masa kecil ia bernama Bagus Darso, putra seorang Demang dari Semanten bernama Raden Ngabehi. Tempo Menggolo yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Raja Majapahit Brawijaya V, ia belajar di pondok pesantren Tegal Sari dipimpin oleh Kiai Hasan Besari 1800 sampai 1862. Sekembalinya dari pesantren ia dapat mendirikan pondok pesantren besar dengan biaya sendiri. Dalam akulturasi dan budaya Jaya, perkembangan Islam di Pulau Jawa mencapai puncak prestasi ketika hadirnya fenomena unik ketika terjadi pusat peradaban kerajaan Islam dari daerah Demak atau pesisir ke Mataraman atau pedalaman agraris pada abad ke-17 di bawah kuasaan Sultan Agung. Pada
Pada masa itu paham mistisisme Jawa mengalami perkembangan. Pesta raja atau sultan dipandang sebagai sufi ma'rifat, di mana kosmologi Hindu dan Buddha terpadu dalam wadah sufisme. Konsep sufisme di atas munculkan konsep wadah, dan isi wadah adalah masyarakat kewajiban menjalankan syariat, sementara isi adalah raja. Putuskan mistisisme berulakan untuk meninggalkan syariat pada konteks ini. Islam Jawa memang memiliki ketegangan antara penafsiran mistik dan interpretasi hukum, walaupun dunia bersumber dari yang sama. Maka muncul varian Islam dalam bentuk Islam Jawa dan Islam normatif. Islamisasi di Jawa mengakomodasi tradisi dinamakan kearifan lokal. Hal ini terjamin dari berbagai karya sastra zaman ini, misalnya karya sastra dapat menggambarkan gaya akulturasi antara budaya Islam dan Jawa, seperti yang digambarkan antara dalam babat Jawa Syarat Sentini. Sufisme dicirikan oleh syarat sebagai budaya Jawa dengan istilah yang unik dengan Islam si Jawa, atau sebagaimana beberapa menyebutnya sebagai Javanasi Islam. Adalah logis bahwa pada tahap selanjutnya orang Jawa akan memiliki sikap toleransi terhadap budaya agama lain. Orang Jawa memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap pengikut agama lain, seperti dijelaskan bagian selanjutnya. Tentu saja saya Muslim, tapi tidak fanatik seperti orang Muslim yang di Aceh. Kita orang Jawa bisa selaras dengan orang Hindu, Buddha, dan Buddha. Kami lihat kebenarannya dalam semua agama di dunia dan tidak hanya atau secara eksklusif keyakinan kami. D. Keberhasilan dakwah di suatu wilayah tidak hanya ditentukan oleh kualitas ajaran agamanya, kan tapi yang lebih penting bagaimana proses mentransfer ajaran kepada pengikut. Di Jawa orang mengenal agama melalui proses yang unik, menarik dan dinamis. Meskipun proses itu telah berlangsung selama berabad-abad sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo di Jawa. Wali Songo di Jawa melakukan pertukaran budaya Jawa dengan Islam yang menghasilkan budaya Islam dan budaya Jawa. Tradisi keagamaan menjadi ciri Islam yang ada di Matraman yang sampai dengan saat ini tradisi tersebut terus bertahankan. Adapun beberapa tradisi yang masih ada seperti: 1. Tradisi tahlilan. Tahlilan adalah perayaan atau upacara keselamatan berdoa pada Tuhan dengan membaca surat Yasin, dilanjutkan dengan membaca banyak surat dan ayat lain yang dipilih, diikuti oleh kalimat la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, dan tasbih subhanallah. Biasanya diadakan sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dirahmatkan, atau tasyukuran dan doa untuk orang yang telah meninggalkan pada hari ke-1 sampai dengan ke-7, hari ke-40, hari ke-100, haul pertama dari hari kedua, hari ke-1000 mendak ketiga atau haul ketiga. Tahlil artinya pengucapan kalimat la ilaha illallah. Tahlil artinya bersama memanjatkan doa bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tradisi ini pada dasarnya berasal dari adat Hindu dan Buddha, yaitu pesta keselamatan dan pengorbanan. Dalam Islam menganggap tradisi ini tidak dapat dibenarkan karena mengandung syirik. Namun Mara Wali Songo mengemas tradisi ini dengan ajaran Islam. Dalam tahlilan sesaji diganti dengan berkah atau nasi dan lauk diberikan oleh peserta. Wali yang mengubah tradisi ini adalah Sunan Kalijogo, sehingga orang yang masuk agama Islam tidak terkejut karena mereka harus meninggalkan tradisi leluhurnya sehingga mereka kembali ke agama aslinya. 2. Tradisi Sekaten. Sekaten merupakan tradisi ekspresi musik gamelan. Tradisi ini pertama kali terjadi di Pulau Jawa. Hal ini sebagai sarana penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Di masa lalu, setiap kali Sunan Bonang memainkan gamelan selalu diselingi dengan lagu yang berisi ajaran Islam. Setiap perubahan lagu dalam pukulan gamelan diselingi dan pengunjung diminta pembacaan syahadatain yang ada akhirnya. Tradisi ini disebut katenan. Tujuan dari sekaten adalah syahadatain atau membaca dua syahadat. Sekaten juga syarat akan nuansa politik budaya pada akhir abad ke-20 sampai abad ke-21. Sekaten juga dirancang bertepatan dengan gerbek maulid. Acara puncak dalam tradisi sekaten adalah pelepasan gunung dan Masjidil Agung ditentukan oleh ulama kerajaan. Banyak orang berpikir bahwa siapapun sedikit atau terlalu banyak makan dari gunungan akan mendapat berkah. 2. Tradisi Sekaten. Sekaten merupakan tradisi ekspresi musik gamelan. Tradisi ini pertama kali itu terjadi di Pulau Jawa. Ini sebagai sarana penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Masa lalu, setiap kali Sunan Bonang mainkan gamelan selalu diselingi dengan lagu-lagu yang berisi ajaran Islam. Setiap perubahan lagu dalam pukulan gamelan diselingi dengan
pengunjung diminta pembacaan syahadatain yang pada akhirnya tersini disebut sekatenan. Tujuan dari sekaten adalah syahadatain atau membaca 2 kalimat syahadat. Sekaten juga syarat akan nuansa politik dan budaya pada akhir abad 20 sampai awal abad 21. Sekaten juga dimainkan bertepatan dengan Grebek Maulid. Acara puncak dalam tradisi sekaten adalah pelepasan sepasang gunung dari Masjid Agung setelah didoakan ulama kerajaan. Banyak orang berpikir bahwa siapapun mendapat sedikit atau terlalu banyak makanan dari gunungan akan mendapat berkah dalam hidupnya. Beberapa hari sebelum pembukaan sekaten, sebuah pesta raya diadakan. Sekaten merupakan upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad yang dilakukan oleh keluarga Istana Yogyakarta. Selain itu, Maulid sekaten diadakan bulan Agung ya atau Zulhijjah. Selama perayaan ini 2 gunung diarak dari istana ke lapangan Masjid Agung di Yogyakarta. 4. Tradisi suranan. Bulan Muharram dikenal dengan oleh orang Jawa menyebutnya bulan Suro atau bulan Asyura. Suranan atau Suro dalam kalender Islam adalah bulan Muharram. Pada bulan itu orang Islam di Jawa mengunjungi makam orang suci. Dan itu mereka juga membuat dan membagikan makanan khas dalam bentuk bubur atau bubur suro yang melambangkan terima kasih Tuhan Yang Maha Esa. Berbeda dengan Muslim pada umumnya, merayakan bulan Muharram dengan puasa, bacaan Yasin atau bacaan surat, ikhlas, sedekah pada orang miskin dan anak yatim. Orang Islam di Jawa mengadakan upacara suruhan dengan tradisi lebih khusus bahwa tradisi ini hanya terjadi pada umat Islam di Jawa. Namun masih ada kelompok orang membedakan antara Islam dan Jawa. Bagi mereka, Jawa dan Islam merupakan 2 entitas yang masing mandiri. Islam adalah masalah tersendiri sebagai sebuah ajaran suci, jadi Jawa adalah hal lain sebagai wilayah. Identitas budaya Islam dan Jawa adalah hal berbeda. Pada saat yang sama ada juga beberapa yang mengklaim bahwa Islam dan Jawa adalah 2 entitas. Mereka telah lama membangun budaya memberi dan menerima dialog. Pendapat Koje ini menjadi arus utama belakangan ini. Tradisi nyadran. Istilah nyadran berasal dari katanya syadran dalam bahasa Jawa berarti ziarah atau nikar. Dalam bahasa Kawi dari kata Srada yang berarti menikmati hari kematian. Seorang nyadran merupakan tradisi Jawa yang memiliki tujuan untuk menghormati orang tua, nenek moyang atau leluhur mereka yang sudah meninggal dengan melakukan kegiatan ziarah, zikar kuburan dan berdoa untuk mohon ampunan kepada Allah atas kesalahan mereka. Di daerah lain, nyadran diartikan membersihkan makam atau kubur kakek, nenek dan sedulur, kemudian membersihkan desa. Tradisi nyadran penuh makna simbolis. Nyadran memiliki kandungan religi yang sangat kental, seluruhan mengandung makna religius yang sangat kental dan 3 unsur yaitu syukur, sedekah, dan ketulusan. Nyadran dalam kehidupan sosial menjadi tempat transformasi budaya dalam membangun hubungan keluarga, gotong royong, solidaritas ekonomi, tanggung jawab, egaliter, dan kebersamaan dari semua lapisan. Sedangkan tradisi nyadran mampu menjadi tempat pertemanan, perekat sosial tanpa terpecah dalam status sosial, kelas, agama, atau apapun pada kebenaran secara subjektif. Tradisi nyadran adalah makna simbolis dari hubungan dengan leluhur, sama manusia, dan Yang Maha Kuasa untuk segalanya. Nyadran adalah pola ritual yang mencampur budaya lokal dan nilai-nilai Islam, sehingga ada wilayah yang sangat kental dalam Islam. Budaya masyarakat yang telah melekat erat membuat masyarakat Jawa sangat menjunjung nilai luhur budaya itu. Dengan demikian tidak mengherankan bahwa penerapan nyadran masih kental dengan budaya Hindu. Dinamisme dan animistik yang aktualisasikan dengan nilai-nilai Islami oleh Welali Songo. Nyadran dilihat dari perspektif budaya Jawa untuk bersyukur atas rezeki Allah melalui perayaan. Orang percaya bahwa jika mereka memberi sedekah, Tuhan akan memberikan hadiah yang layak. Sebelum saya akhiri, saya akan menarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, telatah dan tradisi Mataram berkait dengan kerajaan Mataram. Dari segi wilayah, Mataram berada di Jawa Timur, bagian barat berbatasan dengan Jawa Tengah. Dari aspek sosiopolitik, wilayah ini memiliki pengaruh dari kerajaan Mataraman baik pra-Islam sampai dengan masa Islam. Dari segi tradisi, persamaan telatah Mataraman dengan daerah Jakarta dan Surakarta, persamaan yang paling identik darinya adalah aspek bahasa. Kedua, proses pencampuran budaya melalui proses dialogis baik Mataraman pra-Islam sampai dengan Mataraman Islam. Jalan pencampuran tradisi dan budaya dengan Islam terjadi pasang surut yang damai dan rentan konflik yang terwujud dalam monumen lahirnya pesantren Tegal Sari
di Ponorogo dan perang di Ponorogo. Tiga tradisi keagamaan Mataram aspek tertentu memiliki kebersamaan dengan kerajaan Mataraman. Tradisi ini seperti Jekatan, Grebek, Tahlilan, Soronan, dan Nyadranan. Tradisi tersebut dijalankan pada dilestarikan pada masyarakat dulunya berada di bawah kekuasaan kerajaan Mataraman. Tradisi tersebut sejatinya sudah termodifikasi oleh Wali Songo sehingga awalnya bernuansa agama Hindu Buddha diubah menjadi muatan bersifat Islam. Proses akulturasi berjalan melalui waktu yang panjang berabad-abad melahirkan karakter masyarakat yang unik di wilayah Mataraman. Saya akhiri, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.